Terima kasih Anda masih bersama kami dan berikut kami hadirkan kembali informasi utama hari ini. Langgar aturan puluhan lapak liar PKL yang berjualan di trotoar di Jalan Kaligawe, Kota Semarang dirobohkan. Motif sakit hati terhadap sebuah bank dianggap tidak masuk akal. Kondisi kejiwaan pelaku perusakan tempat ibadah di Magelang akan diobservasi lebih lanjut. Debutan baru menjuarai ajang adu balap supermoto bergengsi Trial Game Asphalt 2022 yang berlangsung di sirkuit Mijen Semarang. Ya, polisi terus mendalami motif perusakan tempat ibadah di Magelang yang dilakukan oleh seorang perempuan. Hasil pemeriksaan awal, terduga pelaku sakit hati kepada sebuah bank karena menahan sertifikat rumahnya. Namun motif ini dianggap tidak masuk akal sehingga kondisi kejiwaan pelaku akan diobservasi ulang. Pelaku perusakan masjid di Desa Kebon Rejo, Kecamatan Salaman, Magelang berinisial MF diserahkan kepada Polresta Magelang usai ditangkap warga. Polisi menyita pakaian pelaku, karpet masjid yang terbakar, dan buku-buku dari masjid. Hasil pemeriksaan sementara diduga pelaku mengalami gangguan jiwa karena memiliki riwayat pernah dirawat di rumah sakit jiwa. Pemeriksaan kondisi kejiwaan pelaku akan kembali dilakukan karena alasan pelaku dianggap tidak masuk akal. Pelaku mengaku sakit hati kepada sebuah bank karena menahan sertifikat rumahnya sebagai agunan. Motif ini dianggap polisi tidak relevan dengan tindakan perusakan tempat ibadah. Terduga pelaku, ya, kemarin kami secara kasat mata melakukan pemeriksaan, ya, sepertinya tidak menyambung dengan apa antara jawaban dan pertanyaan, ya, dan juga yang bersangkutan berdasarkan informasi yang kami terima pernah dirawat jalan, ya, pengobatan di rumah sakit jiwa. Namun ini masih kami dalami apakah betul atau tidak, ya. Oleh karena itu, untuk memastikannya pelaku ini mengalami gangguan kejiwaan atau tidak, ya, kami saat ini didampingi oleh Dokter KD yang datang langsung dari rumah sakit jiwa yang nantinya akan melakukan pemeriksaan dan observasi. Adapun motif, ya, motif yang dilakukan oleh terduga tersangka atau pelaku menyampaikan bahwasanya dia kesal, sakit hati terhadap salah satu bank yang mana sertifikat tanah dan rumahnya itu dijadikan agunan, dan yang bersangkutan datang ke sana ingin mengambil, ya, karena masih menjadi barang jaminan dan belum dilunasi, otomatis dari pihak bank tidak memperbolehkan. Tim dokter rumah sakit jiwa akan kembali melakukan observasi guna memastikan apakah pelaku benar-benar mengalami gangguan jiwa. Jadi untuk menentukan ada tidaknya gangguan jiwa, kami memang memerlukan observasi dahulu, ya, baik itu riwayat dahulu maupun riwayat yang sekarang. Tidak serta-merta orang yang dahulunya pernah dirawat pasti mengalami gangguan jiwa, atau orang yang mengalami gangguan jiwa tidak serta-merta tidak mampu bertanggung jawab. Jadi memang harus kita periksa dulu, apakah dia benar-benar mengalami gangguan jiwa atau tidak. Kalaupun dia mengalami, apakah itu gangguan jiwa berat atau tidak. Kalau dia mengalami gangguan jiwa berat, apakah pada saat dia melakukan tindakan itu dalam kondisi dipengaruhi oleh hal-hal yang tidak realistis, misalnya waham atau halusinasi. Pada hari Senin, pelaku merusak masjid di Desa Kebon Rejo. Pelaku bahkan melumuri mimbar masjid dengan darah dari menstruasi pelaku dan meninggalkan pembalut wanita di depan mimbar. Selain itu, pelaku juga membakar ruang ibadah masjid. Aksi ini bukan kali pertama dilakukan pelaku. Sebelumnya pelaku juga sudah 3 kali melakukan hal yang sama terhadap masjid ini. Wahyudiono melaporkan dari Kabupaten Magelang.
Kita ke informasi lain, melatih siswa untuk peduli sejak dini diwujudkan dengan menggelar donasi untuk korban gempa Cianjur. Kegiatan itu juga sebagai wujud penerapan pelajar Pancasila. Satu persatu siswa Madrasah Ibtidaiyah Nurul Islam Batur 02 Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang memberikan sumbangan di kotak yang disiapkan pihak sekolah. Penggalangan dana ini untuk korban gempa Cianjur. Kegiatan ini bukan soal memberikan bantuan, tetapi melatih siswa untuk peduli dan peka dengan sesama, sekaligus wujud penerapan pelajar Pancasila. Harapannya anak-anak akan tumbuh rasa peduli, rasa cinta kasih untuk sesama, serta rasa empati untuk saudara-saudara kita yang membutuhkan. Sejak dini harus kita tanamkan. Siswa pun mengaku senang ikut membantu korban gempa dengan memberikan donasi. Mereka berharap bantuannya bisa meringankan beban korban gempa. Beli kebutuhan sehari-hari. Oh iya. Terus senang nggak bisa membantu? Senang. Senang. Terus ini membantu biar apa ini, Dek? Agar Meringankan gitu. dia Membantu meringankan ya. Terus Dari kegiatan ini terkumpul donasi sebesar Rp1.772.000. Bantuan untuk korban bencana gempa Cianjur akan disalurkan lewat Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih SCTV Indosiar. Yulianto melaporkan dari Kabupaten Semarang. Ya, final ajang adu balap supermoto bergengsi Trial Game Aspal 2022 berlangsung di sirkuit Mijen, Semarang. Dari 85 starter, debutan baru Alfi Husni mencuri perhatian dengan menyapu gelar juara 1 dan membawa pulang gelar juara umum. Penuh persaingan dan berlangsung sengit mewarnai ajang bergengsi Trail Game Aspal 2022 di sirkuit Mijen, Semarang. 85 starter mempertandingkan 3 kelas utama dan 7 kelas pendukung di sirkuit sepanjang 1,6 km ini. Pada gelaran seri pertama di Purwokerto dan seri kedua di Boyolali, pembalap muda Alfi Husni keluar sebagai juara 1 berturut-turut. Dalam gelaran seri ketiga, Alfi sempat berada di belakang pembalap senior Farudillah Adam. Namun ia berhasil bangkit dan menyalip hingga memperoleh poin 47 dengan catatan waktu tercepat 53,349 detik. 12 tikungan dalam lintasan Mijen yang sempat diguyur hujan tak membuat pembalap asal Kota Kembang ini goyah dan akhirnya bisa pulang dengan gelar juara umum Trail 175 Open dengan total poin 144. Tadi tergelincir, tapi saya perbenahi racing line saya lagi. Alhamdulillah saya di final lap nampaknya Tommy terlalu gugup ya di depan saya, dan akhirnya Tommy sliding juga, saya masuk. Alhamdulillah saya podium 1 di putaran ketiga ini, dan saya total poin dari putaran 1 sampai putaran 3 alhamdulillah ke 1 dan juara nasional champion 2022. Ini adalah kali pertama pembalap nomor start 143 ini mengikuti ajang TGA dan langsung menyapu bersih gelar juara di kelas Trail 175 Open. Kemenangan pembalap muda ini sejalan dengan misi lomba, yaitu menyediakan wadah bagi pecinta ekstrim sport di Indonesia mengembangkan kemampuan dan melahirkan rider berkualitas. Sementara untuk juara umum FFA 250 TGA 2022 disabet Farudillah Adam. Pembalap berjuluk Bad Boy ini mampu mempertahankan gelarnya setelah TGA 2019. Agus Hermanto melaporkan dari Kota Semarang. Ya, demikian berita Semarang hari ini. Saya Rusdi Maulana pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.